Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kristanto Seni Berjanji. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah sabar menanti untuk unit-unit custom sama saya ataupun yang inden sama 88 markas. Juga saya ucapkan terima kasih. Saya doakan untuk teman-teman semuanya diberi umur panjang, kesehatan, lancar dalam usaha, dan juga sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mas Bro, untuk semuanya ya, ini saya mau mereview lagi sebuah unit dari 88 tentunya ya. Untuk unit bengal NBL 18 double plenum, depan dan bawah yang bore up ya. Ini ada telaras, dia bisa dilepas pasang ya, di dalam tertanam untuk model oval ya. Terus untuk spek yang ini punyanya Mas Agung, sorry, ini pesanannya Mas William yang ada di mana ya? Manado kah mana ini lupa saya. Daerah Bengkulu kalau tidak salah, Bengkulu kah Manado ya Mas ya. Untuk Mas punya Mas William. Untuk speknya unit ini lumayan jos ya speknya. Meskipun pakai laras lokal tapi akurasi kita berikan yang terbaik. Laras alur 8, panjang 65 cm, kode 14, alur 8 ya. Untuk tabung Inokom 480 cc dan juga pesan tabung Taiwan ya 500 cc. Ini double knockdown ya, double tabung dan juga double knockdown. Untuk dispring kita sudah upgrade ya, untuk piston stainless, dispringnya Mizumi hitam. Per hammer masih standar ya, umum. Per hammer umum untuk warna krem. Langkah hammer saya buat 8 mili ya, langkah hammer buat saya 8 mili. Ini hammernya standar ya. Saya sertakan, nanti saya kirim balik ya, masih standar. Yang ini saya buatkan baru dengan sistem saya, dengan cara saya, dengan custom saya. Terus untuk apa lagi ya? Laras sudah ya, laras tadi sudah saya sebutkan, laras lokal Cinci Barel, Aru 8, teleskop Discovery ya. Teleskop punyanya Vector Optik 318 HD ya. Ya, 318 HD ini Orion punya, saya beli di Ready Winata. Terus ada rank finder, swamder. Ini pengerjaan full CNC. Nah, untuk masalah velocity, akurasi kemarin sudah saya coba ya. Kita saksikan sama-sama dan mohon maaf banget sebelumnya. Kemarin ada kesalahan ya. Bukan dari saya pribadi sih. Kemarin waktu bikin video, sebelum saya bikin video akurasi, itu sebetulnya mounting kamera sudah saya sudah saya setting ya. Sudah saya maksimalkan, tetapi ketika saya klik video di teleskop jelas banget masalahnya ya, jelas bening terang lah ya intinya ya. Tapi ketika saya klik video, kita rekam, dan setelah jadi hasilnya kurang maksimal Mas Bro. Entah itu dari pantulan cahayanya yang kurang, pantulan cahayanya yang dari sinar matahari itu terlalu mencolok atau gimana, saya kurang paham. Itu bukan kapasitas saya untuk sedetail itu ya. Untuk masalah video saya memang kurang paham. Tapi pada nyatanya untuk masalah akurasi bagus banget sebetulnya Mas Bro ya. Rekomendasi bagus dan tidak ada masalah ya. Untuk masalah itu tidak ada masalah. Dan ini kemarin sekalian custom dengan tambahan untuk peredam custom ya, OD32, panjangnya kurang lebih 15 cm. Ini peredamnya punyanya Mas William ya, Serombong 88 Community. Ini sudah ada teflon. Jadi otomatis kenceng ya, nggak gampang goyang. Kalaupun kita pegang larasnya pun masih bisa ya, enggak masalah. Terus apalagi ya, tes velocity, tes akurasi kemarin di jarak 115 ke 116 di kemarin ya, lupa saya ya. Jadi hari ini hari Jumat ya, karena baru sempat kemarin untuk bikinkan video velocity. Hari ini juga saya kirim karena kemarin beliau sudah melakukan pelunasan ya. Kita sama-sama tes untuk akurasinya, tes untuk power velocity menggunakan mimis yang ada sesuai dengan spek yang diminta. Untuk velocity mimis BL Selak 17 grain,
ada mimis 18 grain untuk BL selak juga ya, dan juga mimis 20 grain untuk apa ini nama 20 grain BL selak juga. Terus cincin selak ya 18 grain, cincin 18 grain ya. Velocity-nya ini kemarin untuk Mas William fokus di main di 18 grain. Kalau 18 grain sih yang terakhir saya tes velocity powernya 1000 up ya. Nanti kita lihat sama-sama powernya berapa, dan kalau seandainya itu nanti kurang gimana-gimana ataupun yang lain, Mas Williamnya di sana tinggal setel hammernya ya di bagian belakang sini menggunakan kunci M6, kalau enggak M6 M8 ya, di belakang sini tinggal kendorin, tapi dengan catatan ngendorinya sedikit-sedikit ya, jangan langsung full mundur, jangan, seperempat dulu kendorin, seperempat dulu kendorin, ataupun yang lain, pokoknya jangan sekali putar langsung tembak-tembak, jangan. Itu pun harus dengan catatan, harus ditandain ya. Bentar ya Mas Bro, saya kasih contoh untuk Mas William biar tidak bingung. Bentar, ambilkan kunci L. Kunci L ini sama ini. Saya kasih contoh begini ya untuk Mas William ataupun untuk yang lain. Ketika kita ngendorin hammer, setelah hammer, caranya begini ya. Kita buka lipatannya ataupun yang pakai popor kayu, ini sudah ada di sini lubangnya. Kunci ini masukin, cari posisinya yang paling enak. Posisinya ini gimana? Nah, contoh begini kan, ini kan lurus. Lurus nanti sama kendorin ke atas. Gini, satu. Kalau mau dikendorin, kalau mau cari iritnya ataupun nurunkan mimis dari 17 grain atau 16 grain, sama kendorin ke atas sedikit, seperempat katakan ya. Tembak beberapa kali, wajib punya krono dan juga harus langsung di zero ya, kendorinnya harus langsung di zero. Terus kalau masih kurang enak, kendorin lagi sampai benar-benar sampai ini kan setengah ya, setengah lingkaran ya. Cari power yang terbaik menurut sampean, akurasi yang terbaik menurut sampean, dan akurasi terbaik untuk mimis yang sama gunakan nanti. Dan seterusnya begini. Kalau kurang juga sama, kalau mau naikkan juga sama. Dari sini kan tadi ya, ini kan mau naikkan, otomatis putar ke kanan ke sana. Sama seperempat ya, seperempat begini, terus begini setengah sampai benar-benar ketemu ya. Untuk menyesuaikan mimis yang lebih berat lagi, contoh 20 grain, 19 grain dan sejenisnya. Tapi dengan satu catatan untuk semuanya teman-teman, kita harus perlu garis bawah di sini sebelum kita melakukan ngencengin hammer ataupun ngendorin hammer, kita wajib tahu posisinya ini dan kita hitung masuknya berapa drat, keluarnya berapa drat. Kalau kita mau nambah power, kita masuknya berapa drat supaya kita tahu ketika mau dikembalikan ke setelan awal ya. Mungkin bisa dipahami ya kata-kata saya, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Enak penjelasan saya. Kalaupun kita mau kendorin juga sama, kita pastikan hitung dulu berapa lingkaran kita keluarkan atau kita kendorin, supaya kita nanti ketika mau mengembalikan ke setelan awal, kita harus tahu berapa putaran, berapa lingkaran yang kita keluarkan ataupun kita masukkan ke dalam ya. Atau lebih simpelnya, kalau mungkin lupa, kasih tanda di sini. Kasih tanda pakai cutter kah atau pakai jarum, pakai apa, dikasih coret di dalam sini sedikit aja, yang penting kita tahu tandanya, enggak usah tebal, yang penting ada bekasnya. Ini posisi 0 begini, nanti ketika berapanya kita kembalikan ke posisi kunci L nya ini. Yang penting hitung berapa lingkaran tadi ya. Lebih enaknya kita tahu power punya krono, supaya kita tahu. Contoh katakanlah kita main setelan awal ini lari di katakanlah 1000 ya, ketika kita mau kendorin lagi, kurangi lagi di main di 950, otomatis enak mencarinya. Tinggal nanti ketika kita mau kembalikan ke setelan awal ya, kembalikan ke power 1000 lagi gitu loh Mas ya. Mungkin bisa dipahami ya kata-kata saya, insya Allah lah gampang kok, mudah kalau untuk 88 setting power dan juga akurasinya ya, untuk memahami karakter. Ini hand grip premium ya, hand grip premium yang terbaru, karena di sini ada setelan bukan setelan sih, tempat jari ya yang ada di samping sebelah kiri saya. Terus untuk apalagi ya, semuanya pengerjaan full CNC, hand grip semuanya juga sama CNC dural. Ini sama semuanya ya. Baut-baut stainless, apalagi ya. Mungkin itu aja ya. Mungkin itu penjelasan saya. Nanti kita langsung tes velocity-nya. Nah, ini kemarin yang saya maksudkan Mas Bro ya.
ketika kemarin saya menggunakan ini GoPro Hero 9, sebetulnya sudah maksimal untuk saya pribadi. Cuman memang saya untuk masalah elektronik demikian memang kurang paham ya, awam. Jadi nggak tahu caranya settingnya seperti apa, sampai tadi saya harus telepon yang bikin mounting kamera, Johan Velani yang ada di Pemalang, Jawa Tengah. Saya telepon minta caranya untuk setting di GoPro-nya. Dan beliau tadi sudah konfirmasi, sudah sesuai dengan apa yang dia minta. Dan cara-caranya seperti apa sudah dikasih tahu. Nanti mudah-mudahan kedepannya untuk masalah kualitas hasil video bagus ya. Saya tidak mungkiri kalau kemarin itu memang hasilnya nggak kelihatan ya. Tapi kalau di teleskop ini kelihatan jelas banget masalahnya ya. Jadi saya minta maaf untuk teman-teman bila ada kemarin video akurasinya kurang nyaman ataupun enggak terlalu jelas ya, saya minta maaf. Itu di luar batas kemauan saya masalahnya ya. Kita harus tahu masalah itu ya. Oke. Oh ya, satu lagi untuk adapter magazin ini kita sertakan ya. Ini juga sama kita sertakan supaya nanti siapa tahu Mas William di sana enggak punya magazin yang M18 18 mili, jadi kita masih bisa menggunakan magazin yang konvensional, yang biasa, yang umum dipakai pada senapan Indonesia umumnya ya, yang 15 mili. Caranya mudah, baut yang atas ini, yang di depan ini sama kendorin, terus yang ada stainless stopper stainless ini sama lepas, cabut, baru sama pasang ini. Ya, sama cabut, pasang, setelah itu ini dipasang lagi kembali, seperti ini ya. Sesuaikan nanti di sana. Nanti stoppernya jangan dibuang, tetap disimpan untuk siapa tahu mengantisipasi ya, untuk ketika kita mau jual senapan atau mau dipasang magazin M18 ini ada gantinya lagi ya. Oke, mungkin demikian. Apa ya? Jantung saya berdebar-debar Mas Bro. Kita coba ya. 5 kali 5 kali lah ya, 5 kali atau 10 kali lah. Kita coba magazin yang 20 grain dulu ya, 20 grain. Memastikan 20 grain dulu ini sudah di slug. Kita coba berapa kali ya, biar nggak terlalu lama juga ya videonya, durasinya, atau biar saya harus bisa packing hari ini ya, karena waktu makin siang, cuaca di tempat saya juga mendung-mendung gimana gitu Mas Bro ya, kurang bagus. Jadi harus saya pinter-pinter ngatur waktu. Ciro lupa mon 6 7 8 9 10 ya, 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali. Nah, pendek ya, langkah hammernya pendek banget Mas Bro. Nah, memang agak keras dikarenakan Mas Williamnya ini fokus main di 18 grain, ngejar power up 1000 ya. Agak keras tapi pendek, enggak panjang ya. Nah, pendek aja dia ya. Coba 10 kali untuk mimis 20 grain. Itu sudah terkonek dengan Bluetooth ya. Terkonek dengan Bluetooth. Saya harus pastikan ya, biar nggak kena targetnya, nggak kemana-mana ya. Oke, kita tahan dulu supaya nggak bergetar. Shoot pertama Mas Bro ya, 9 18 ya, 20 grain. Wah, 960. 943. 950. Sama 960. 950 sorry. 946. 950. 956. 953. 947. Oh, habis ya. Sorry. 11 kali habis mimis 20 grain. Ini yang tadi yang pertama tembakan 918, berarti tembakan pertama ya, karena barusan saya isi angin. Kemungkinan itu angin pertama ya. Terus waduh, error lagi, baterainya habis. Honda.
Terus yang fix main di 950 ya, 940 sampai 950 ya. Untuk ringnya 20 grand. Kita coba mimis BL Selak ya, yang 18 grand. 10 kali shoot juga sama. Isi dulu. Sampean mau setting sendiri bisa, mau rakit sendiri bisa. Yang penting mau dirakit sama orang lain ya mungkin silakan bisa. Kalau mungkin dirasa saya lebih mahal, biayanya segala macam bebas ya. Saya nggak pernah maksa. Yang penting intinya satu, pahami dulu sistem dan mekanismenya ya, supaya kita tidak salah-salah untuk kombinasi-kombinasi yang kita pakai di unit ini, speknya seperti apa, mimis berapa grand kita pakai, berapa fps, kita harus tahu semuanya. Jadi kita harus sesuaikan ya. Ini langkah hambar segini loh Mas Bro. Seandainya langkah hambarnya mungkin saya perpanjang lagi, otomatis kan 1000 ya. Udah sebetulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 18 grand BL Selak ya. 1003. 1014 sama 1013, 1009 sama duplikat 1016 sama duplikat, waduh, 1012, 1015 habis ya. Untuk 18 grand BL Selak main di 1010-an ya, 1010 up untuk 18 grand. Kita tutup dulu Mas Bro biar saya nggak lupa, kadang-kadang sok lupa ngasih apa kalengnya itu, tutupnya ya, bentar ya. Coba 18 grand untuk cincin selak ya. 18 grand cincin selak kita coba 10 kali sudah 20 ya. 21 yang tadi ya, sama yang pertama tadi ya. Karena habis mimisnya terus ketembak ternembak ya. Jadi 11 21 sudah 0 4 5 6 itu 10 10 tembak untuk 18 grand cincin selak. 1000, 1010, 1007, 1010, cenderung lebih stabil ya. 1011, 1005, cepet loh saya nembaknya ini. Sama duplikat 1005, 1008, cepet nembaknya loh. Otomatis kan ini yang saya bilang kualitas untuk regulator bagus begini ya. Kalau seandainya kita nembaknya terlalu cepat begini, biasanya naiknya lumayan cepat ya. Lumayan cepat, bisa juga dari regulatornya atau juga bisa memang dari mimisnya memang berat dan ukurannya sama. Jadi itu juga banyak faktor. Tapi kita antara kombinasi pair, setelan apa settingan regulator dan juga mimis ini sinkron ya. Jadi gini ya. Duplikat sama 1006 habis. 18 grand cincin selak lebih stabil untuk power. Kemarin juga saya untuk akurasi cukup begini. Nanti sama lihat sama-sama ya. Ini belum saya upload untuk videonya. Yang saya maksud tadi untuk video yang punyanya Mas siapa itu kemarin, Arianto, yang videonya ngeblur. Kalau untuk video akurasi ini belum saya posting, belum saya upload. Untuk 17 grand ya, 17 grand mimis BL Selak, 17 grand BL Selak. Ini saya tutup dulu, nanti dikiranya saya culas. Ya, ini 17 grand kita pakai. 10 tembak juga ya, jadi sudah berapa kali? 40 ya, 40 ini ya. 1. Insya Allah baru saya yang berani mereview unit seperti ini ya. Panjang, lebar, kali tinggi, kali luas. Muyak judulnya. Ya.
Untuk power juga sama, kita kasih yang terbaik sesuai permintaan. Semakin berat mimis, otomatis ya kita tekanan angin juga lumayan boros. Enggak boros banget, cuman lumayan boros. Kalau untuk saya pribadi boros sih, karena saya biasa main mimis-mimis kecil ya, 14, 13, 15. Ketika main 18 grand, terus asumsi anginnya ketemu di katakanlah 300 PSI atau 500 PSI per satu magasin, ya boros kalau saya. Karena saya sudah biasa pakai unit mimis ringan. Terus asumsi saya paling banyak itu 200 PSI ya untuk per 15 cm tembaknya. Jadi kalau untuk 300 PSI per satu magasin saya rasa sudah boros untuk saya. Tapi itu sih kembalikan ke selera ya. Kembalikan ke selera, dan juga saya selalu mengikuti apa kemauan user ya, konsumen. Apapun itu saya turutin. Minus dan plusnya tetap saya konfirmasikan. Bila memang konsumen maunya tetap bersikeras dengan yang dia minta, ya saya turuti. Namanya juga saya perakit, penyeting ya, apapun itu tetap saya lakukan. Yang penting masih di batas kemampuan saya ya. Irogi siji loro telu papat lima enam 9, berarti kurang satu lagi ya. Di sini 15, sisa 0 ya 15 run untuk 17 grand PL Selak. Kita lihat ya sama-sama. Seribu empat 1043, wah keren. 1039 duplikat sama 1039. Wih, banyak duplikatnya nih, keren. 1041 serisinya juga nggak banyak ya. 1039 serisinya 2 aja ya, 2 3 lumayan ini, keren. 40 1041 sama duplikat terakhir ya, habis 10 kali tembak. Nah, selesai 40 tembak ya. 40 tembak tadi setara angin kurang lebih di 3000-an PSI. Kita cek sama-sama ya. Kita lihat, saya lihat dulu PSI-nya tinggal berapa PSI. Nah, dari 3000 PSI 40 tembak ini ya, 40 tembak ini saya katakan lumayan ya. Tapi nggak boros banget lah, sesuai dengan power dan juga berat mimis yang diinginkan ya. Ini sisa angin kurang lebih sekitar 2300 PSI. Kurang lebihnya ya. Nah, saya kasih tunjuk ya. Biar saya nanti dikira saya bohong. Ya. Kelihatan enggak? 2300 kurang lebihnya PSI ya. Untuk output 2050-an kurang lebih. Enggak kelihatan, enggak susah ya. Nah, outputnya 2000-an lebih. Kita coba tanpa peredam ya, yang sama-sama 17 grand. Kita tadi kan pakai peredam, kita tahu kualitas dari peredam ini cukup senyap untuk power 1000 up ya. Peredam custom saya buatnya satu kesatuan ya. Kita coba masih bisa 10 kali tembak lagi ya Mas Bro. Coba 17 grand lagi. Biar enggak tetap kena target ya. Coba 10 kali lagi untuk 17 grand ya. G Pro Lu 4 mau 6 tu 8 songo 10. Saya cuma hanya bisanya mengedukasi, memberi saran nasihat yang seperti ini dan seterusnya, supaya sampean itu enggak salah pilih orang untuk merakit ya. Untuk masalah hasil semuanya saya rasa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita harus memaklumi masalah itu ya, dengan harga yang dia berikan, dengan harga yang saya berikan, dengan kualitas yang dia berikan, dan juga dengan kualitas yang saya berikan. Semuanya itu ada hukumnya masing-masing ya. Kita coba ya untuk 17 grand PL Selak tanpa peredam. Wah, lumayan ya. 1035. 1035.
1033, 1034, 1033, 1035. Wah, luar biasa Mas Bro stabilnya, ya Allah ya Robbi ya Rasul. Allahu Akbar. Senang ketika saya perakit juga dapatkan hasil yang seperti ini, luar biasa. Saya juga puas, senang banget. Tapi ketika ya namanya orang beda-beda ya, ini kepuasan juga saya untuk pribadi ya. Karena ini kemarin nyetingnya juga nggak lama sih. Pasang rakit paling nggak sampai seminggu ya, paling 3-4 hari jadi selesai siap kirim. Lumayan cepet ini. Tadi saya ngeliat ya, untuk power velocity 17 grand ketika pakai perdam itu 1045 ya. Berarti otomatis ini perdam nambah power ya. Keren enggak buatan saya? Tambah perdam malah tambah jos powernya. Biasanya umumnya pakai perdam itu ngurangin power, ini malah nambah power ya. Non perdam malah powernya turun ya. Tadi 1040-an kalau pakai perdam. Padahal suaranya begini ya, menggelegar. Makin sini makin turun ya anginnya. Habis 1025 terakhir. Karena kapasitas angin di sini juga sudah berturun ya. Persis di output kurang lebih ini tadi 2300, ini kurang lebih sekitar 2100. Kurang lebihnya hanya 200 PSI per satu magazin. Ya. Ini tadi 2300 ya di manometer, kita lihat sama-sama. Dikiranya saya hoak, saya nggak mau hoak-hoakan Mas Bro. Waduh, bentar saya lepas dulu. Saya nggak mau orangnya hoak-hoak, males. Kita padanya aja, jelek katakan jelek, buruk katakan buruk, bagus katakan bagus. Ya, sisa angin ya, kurang lebih sekitar 2100. Tadi 2300 kurang lebih, berarti kurang lebih sekitar 200 PSI. Ya, kurang lebih 200 PSI, 200 ya. Kalau seandainya kita main grand kecil entah 15, 14, saya rasa ini lebih irit lagi Mas Bro. Untuk Mas William, kalau sampean main di bawah 17 grand, otomatis sampean lebih irit lagi tembakannya. Dan juga kalau sekiranya sampean pengen lebih up lagi, pengen turunkan power untuk mini sama, yang penting kita cari akurasi, jangan cari power, saya rasa lebih irit lagi. Nah, ayo kita bicara apa adanya kan, tampil apa adanya, kita nggak usah yang aneh-aneh, yang muluk-muluk. Enggak, ini juga enggak saya edit, apa adanya jadi orang ya. Cari makan di sini itu susah Mas Bro, karena kita harus menanamkan kepercayaan kepada konsumen ya, baik dari tutur kata kita harus sopan santun, harus menyambut, harus apa, kita harus menampilkan yang terbaik dengan hasil yang terbaik. Kita harus bisa memberikan evaluasi yang mungkin cukup lah ya, yang masuk akal dan logika untuk teman-teman semuanya. Apapun yang saya sampaikan, kalau dirasa salah ataupun kurang, jangan dipakai. Tapi ketika apapun yang saya sampaikan ini masuk logika dia sampean, ataupun apa ya, logika ya, nyambung ataupun yang lain, ya kita asumsikan, kita aplikasikan di unit-unit kita, enggak masalah. Kalau bermanfaat, alhamdulillah. Kalau sekiranya tidak bermanfaat, ya abaikan dan tinggalkan, dan saya minta maaf. Saya tidak ada niatan untuk sombong, saya tidak ada niatan untuk apa ya, sombong, arogan atau apa ya, saya enggak. Demi intinya saya cuma hanya mengedukasi, memberitahu saran nasihat untuk teman-teman, dan juga memperkenalkan dengan cara settingan saya seperti ini, dengan sistem saya seperti ini. Insya Allah hasilnya juga sama dengan apa yang saya sampaikan. Kalaupun apapun yang saya setting sama saya, kalau seandainya contoh ya, ada kendala trouble ataupun yang lain, konfirmasi, telepon, video call bisa. Sekiranya Saman nggak mau ngirim unit ke saya, video call, nanti saya kasih tahu cara-caranya ya. Dari bagian perpernya atau sealnya yang mana-mana yang bocor, mana-mana yang perlu diganti, nanti kita telepon bisa. Atau kalau seandainya Saman ragu, bisa dikirim ke saya. Kalau dirasa dikirim ke saya itu mungkin berat di ongkos, biaya, silakan ke tukang servis di area sekeliling sampean. Kalau seandainya nanti di tempat sampean itu katakanlah ada tukang setting, dia nggak sepaham dan penjelasannya mungkin dia terlalu over ya, ataupun terlalu tinggi, terlalu apa, sama konfirmasi sama saya sebelum dikerjakan. Sebentar Mas, saya tanyakan dulu sama teman saya ataupun sama yang merakit awal, gimana baiknya, gitu enggak masalah Mas Bro. Nanti kita bantu kok tetap. Kadang karena
orang ini berbeda-beda. Dia mungkin nggak paham dengan sistem ini, dengan apa yang saya pakai. Ya, dia kembalikan ke standar umpamanya dengan versinya dia. Tapi ketika disetting dengan versinya dia nggak sesuai, ya kembalikan lagi ke awal. Ya, atau sama telepon saya. Itu tetap resiko bukan di luar di resiko di luar tanggung jawab saya, tapi tetap saya memberikan respon baik ketika unit ini di setting ke orang lain, tidak masalah, umpamanya terjadi ya. Dan untuk Mas William, seketika sampai mau menggunakan mimis di bawah 17 grain, 15, 14, 12 atau 16 grain, carikan mimis yang ID-nya 452 ya, sama supaya loading laras ini sama ya. Kita nggak ngerubah loading laras karena fokus main di 18 secara otodidak saya 17, 18, 20 itu sama loadingnya ya, otodidak saya. Tapi ketika menggunakan 16 grain mungkin masih bisa, tapi kita sama coba aja di sana karena kemarin saya 16 grain nggak coba. Power saya turunkan lagi, terus ketika main di 15 grain dan 14 grain saya rasa mungkin beda loadingnya longgar ya, ataupun kocak. Di situ akurasinya kurang bagus, saya pastikan, karena beda loading, beda ukurannya, beda settingan juga ya. Aduh Mas Bro, mungkin demikian dulu ya. Aduh, waktunya sudah siang, jadi saya sebetulnya pengen ngobrol panjang lebar dengan sampean, tapi karena waktunya ini sudah lumayan mepet, saya harus packing, kirim unit ini. Jadi mungkin videonya saya akhiri dulu ya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, tidak ada niatan lagi, saya kembalikan lagi dari awal, tidak ada niatan untuk saya sombong, untuk riak, untuk pamer diri, enggak. Saya cuma hanya mengedukasi untuk teman-teman supaya teman-teman semuanya supaya bisa memahami karakter senapan masing-masing ya, baik laras LW, lokal ataupun sejenisnya ya. Terima kasih, dan untuk yang lain bila ada pertanyaan-pertanyaan khusus bisa telepon via 0858 2 4 kali 5539 ya. Saya ulangi lagi nomor HP saya 0858 2 4 kali 5539. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya, sehat selalu, sukses, dan semoga bermanfaat. Salam satu laras dari Kristanto, Seni Percinci, Tanah Borneo, Kalimantan Timur. Selamat siang Mas Bro.